Contextual presents Sondern wir schaffen uns unseren Staat! Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Selamat datang di podcast Bebas Aktif. Balik lagi bersama 3 orang Jawa Islam di podcast ini. Enggak, gue bukan orang Jawa, sorry Oh ya. ya, Sorry. orang Sumatera ya. Gue lupa, gue pikir lo Arik. Lupa. White Anglo-Saxon Protestan. Yo. Ya, tapi mayoritas, ya. tentu mengimpor konsepsi di masyarakat yang berbeda ke Indonesia kayaknya nggak pas. Tapi kita obrolin itu di Nanti kesempatan yang lain. Kesempatan yang lain. Nah, sekarang kita sebenarnya lagi bukan syukuran ya, bukan syukuran tentang tulisannya Mas Sofwan, tapi lebih ke arah pengen tahu gitu. Jadi Mas Sofwan ini baru nerbitin tulisan di Asia Press ya Mas ya? Asian Perspective. Asian Perspective, salah. Asian Perspective. Nah, ngomongin soal post-Cold War, Indonesia pas Cold War atau pas post-Cold War, Mas? Intinya itu tulisan tentang bagaimana perang dingin dan dekolonisasi itu membentuk politik nasional dan politik internasionalnya Indonesia. Oh, berarti ada hubungannya sama bebas aktif dong, Mas ya? Iya, makanya nyambung sama podcast kita nih. Kalau kalian pengen tahu tentang asal-usul bebas aktif, itu bisa cek di episode kita yang Merdeka, Bebas, dan Aktif waktu tahun 2019, bulan Agustus. Pas kita ngerayain ulang tahun Indonesia. Nah, Ini udah lama juga ya kita berpodcast dia ya. Udah hampir 2 tahun ini. Ya udah pas lah kita potong tumpang kan sekarang. Potong tumpang. Oke. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Sebelum kita mulai diskusi ngomongin soal artikelnya Mas Sofwan, kita ada pesan-pesan sponsor dulu. Jangan lupa buat follow Kontekstual di Instagram dan Twitter @kontekstual.com dan di Facebook juga. Jangan lupa juga buka website kita kontekstual.com. Jangan lupa buat tonton, like, dan komen di YouTube kita Kontekstual Media. Dan jangan lupa juga pastinya follow Spotify ini podcast Bebas Aktif. Ya, kalau perlu subscribe YouTube-nya, bikin akun yang banyak boleh juga. Biar kontekstual menuju 1.000 followers ya. Yoi, 1.000 subscribers. Kita nggak punya barisan buzzer RP ya, jadi nggak banyak, nggak rame, nggak apa-apa. Tapi kan natural gitu, nggak beli followers. Siap. Oke, kita masuk ke pembahasan nih. Tadi udah dibilangin sama Mas Sofwan bahwa tulisan terbarunya membahas soal bagaimana politik luar negeri, politik internasionalnya Indonesia dibentuk oleh dekolonisasi dan era perang dingin ya Mas. Jadi Indonesia tuh ada peran aktifnya kah dalam perang dingin atau kepasifannya kah malah membentuk jadi politik internasional atau bagaimana Mas? Ya, jadi judul dari artikelnya kan sebenarnya To Build the World Anew. Ini diambil dari pidatonya Bung Karno di depan PBB itu ya. Respect. Yang dulu ya lumayan sensasional gitu ya, karena kemudian dia mengatakan bahwa tata dunia baru ini nggak boleh cuma ditentukan oleh segelintir negara saja, walaupun mereka negara-negara besar yang memenangkan perang dunia. Ada yang lain-lain juga gitu ya, yang baru merdeka, yang punya kekuatan untuk seharusnya didengarkan suaranya dalam membentuk dunia baru itu gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin
perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang kita nggak boleh lupa bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sangat erat kaitannya dengan perkembangan global. Makanya nggak heran kalau para pemimpin dan para founding fathers kita itu ahli-ahli HI semua, walaupun mereka nggak belajar HI. Ya. Soekarno nih misalnya, dulu pernah ditangkap gara-gara menyebarkan hoax. Hoaxnya adalah bahwa sebentar lagi akan ada perang Pasifik. Dia ceramah bahwa akan ada perang Pasifik itu tahun 1929. Itu belum mulai perangnya, tapi karena Soekarno ini membaca buku-buku geopolitik, dia tahu bahwa ada perkembangan di kawasan Asia Pasifik yang pasti akan berujung kepada perang, pasti akan berujung pada perang. Lambat laun pasti akan terjadi industrialisasi yang cepat yang dilakukan oleh Jepang yang mulai ekspansi ke Manchuria, melemahnya Eropa, dan seterusnya. Ini pasti ini akan berujung ke semakin agresifnya Jepang. Jepang akan menyerang kekuatan-kekuatan kolonial yang lama dari Eropa yang ada di Asia. Jadi dia mengatakan, wahai kaum imperialis dan kolonialis, kira-kira begitu, sebentar lagi perang Pasifik ini akan datang, dan ketika perang Pasifik itu datang, ketika Samudra Pasifik itu berwarna merah karena darah dan tanahnya diguncang oleh dinamit gitu ya, bergetar karena dinamit, pada saat itulah Indonesia akan merdeka. Ini kan menunjukkan pembacaan geopolitik yang tajam gitu. Dia tahu bahwa ini sebentar lagi akan ada perang. Karena apa? Karena ada pertumbuhan industri Jepang yang ekspansif, yang pasti akan butuh sumber daya alam dan seterusnya, yang berbenturan nanti dengan kepentingan Eropa yang ada di situ. Hatta, contoh lain, Hatta pidato tahun 1920-an juga di depan mahasiswa-mahasiswa, kalau sekarang PPI kali ya, Perhimpunan Pemuda Indonesia yang ada di luar negeri, yang kalau sekarang ikut nge-tweet soal Black Lives Matter saja di komplain sama KJRI kan gitu. Kalau dulu ada update ya. Kalau dulu ya mereka inilah yang menjadi motor-motor pemberontakan ya kan. Jadi Hatta ini di Belanda, dia bosnya PPI di Belanda, ngumpulin aktivis-aktivisnya di sana, dan dia pidato salah satu pidato dalam semacam orientasi pengurus PPI zaman itu adalah tentang bagaimana kosmos ekonomi dunia, bagaimana ekonomi global itu menghadirkan kolonialisme dan membuat Nusantara menjadi tanah jajahan. Yang kemudian dia mengurai perkembangan ekonomi global yang membuat kolonialisme hadir dan kemudian menimbulkan dampak penindasan yang terjadi di Nusantara dan bagaimana kita bisa melawannya. Jadi orang-orang ini, para founding fathers kita ini, orang-orang yang mempelajari pertautan erat antara apa yang terjadi di sekitar kita dengan perkembangan dunia gitu. Jadi cocok kalau jadi guru besar HI semua sebenarnya. Jadi jadi kita ini sebenarnya mengikuti jejak founding fathers kita ini, belajar HI. Mantap. Saya merasa bangga. Kalau ada pertanyaan, Cal? Belum sih. Nah, aku ada pertanyaan sih, Mas. Atau mau lanjut dulu? Gimana? Gue lanjut dulu ke argumen utamanya kali ya, biar pada nggak bingung gitu ya. Jadi argumen utama dari tulisan ini intinya adalah bagaimana perang dingin itu berpengaruh pada proses dekolonisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana proses nation building yang dilakukan oleh Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai kemudian masa
kemerdekaan itu diperumit oleh setidaknya dua hal. Yang pertama adalah sejarah kolonial itu sendiri. Ini makanya ada aspek dekolonisasi tadi. Dan kemudian adalah kondisi perang dingin itu sendiri. Jadi pengalaman historis kolonial itu menciptakan suatu struktur ekonomi politik tertentu yang membuat nation building ini menjadi menantang. Misalnya pembangunan negara kolonial pada masa Belanda ini memang menyatukan Indonesia menjadi satu wilayah administratif. Tapi satu wilayah administratif itu dibangun dengan tujuan eksploitasi sebesar-besarnya, gitu ya. Karena pada waktu itu setelah VOC bangkrut dan terjadi berbagai revolusi di Eropa, Belanda itu jadi miskin. Dia itu sempat dijajah Prancis. Setelah merdeka pun kondisi ekonomi morat-marit, gitu ya. Jadi dia butuh cari duit secepat-cepatnya dengan cara semurah-murahnya. Gitu. Jadi dia setelah merdeka dari Prancis tahun 1815, yang nanti perayaannya akan dikecam sama Ki Hajar Dewantoro ya, yang nanti als ik Nederlander was gitu. Seandainya aku orang Belanda yang mengkritik pemerintah Belanda yang menyuruh orang-orang Indonesia nyumbang perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis dan dirayakan di Indonesia. Mereka lagi jajah orang, tapi mereka menyuruh orang yang dijajah itu untuk nyumbang dan ikut merayakan kemerdekaan. Itu kan agak-agak gimana gitu ya. Nah, anyway, Belanda waktu itu kere, dia baru keluar dari penjajahan Prancis, Belgia keluar lagi. Belgia merdeka dari Belanda. Belgia tadinya bagian dari Belanda. Dia memerdekakan diri. Jadi kondisi ekonomi Belanda itu jelek sekali gitu ya. Karena itu dia harus mengandalkan satu-satunya kekayaan besar yang dia miliki, yaitu namanya Hindia, namanya Nusantara ini. Nah, makanya dia harus eksploitasi ya nanti peradaban ya. Waduh. Kalau Hindia zaman sekarang jadi penyanyi, Mas. dia ngambil banyak bagaimana caranya supaya bisa memulihkan kondisi perekonomian tapi dengan duit yang sedikit kira-kira gitu. Makanya kemudian muncullah kultur stelsel atau tanam paksa pada zaman si Van den Bossche tahun 1830. Tanam paksa ini ya kejam sekali lah, tapi sangat menguntungkan. Jadi Belanda dari negara miskin di Eropa kembali menjadi salah satu pusat perdagangan di Eropa lagi. Ini gara-gara tanam paksa ini, melalui tanam paksa ini. Jadi tapi kemudian nanti akan ada kritik-kritik terhadap tanam paksa ini. Salah satunya Max Havelaar ya, kalau sudah pernah baca, yang kemudian memperlihatkan ternyata sistem tanam paksa yang dimulai dari VOC dan dilanjutkan dilembagakan oleh Belanda ini kekejamannya luar biasa. Nah, pada saat itu bersamaan dengan gelombang revolusi liberal di Eropa yang kemudian di politik memunculkan gagasan-gagasan politik liberal yang yang diikuti juga humanisme misalnya. Tapi di ekonomi juga gagasan-gagasan ekonomi yang liberal yang menghendaki ekonomi tidak hanya dipegang oleh negara, dalam hal ini negara kolonial, mereka juga mau masuk. Jadi kultur stelsel ini bikin Belanda kaya lagi. Orang-orang kaya di Belanda yang kaya karena kultur stelsel ini salah satunya secara langsung maupun tidak langsung pengen lebih kaya lagi, dan mereka merasa bahwa dominasi negara membuat mereka tidak bisa berekspansi dengan mudah di tanah jajahan itu. Maka mereka kemudian menghendaki peran negara dikurangi. Ya, kira-kira argumennya Hafiz lah, kira-kira gitu. Nah, karena orang-orang liberal ini kemudian kuat, maka tanam paksa dihapuskan, ekonomi diliberalisasi, dibuka di tanah jajahan ya.
ekonomi diliberalisasi, modal semakin banyak masuk, struktur negara kolonial diperkuat untuk menjamin aktivitas ekonomi ini jadi, ya. Kemudian tanah-tanah jadi diambil alih oleh negara, jadi tanah negara yang kemudian bisa dijual untuk swasta, kira-kira. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kemudian memunculkan kelas-kelas sosial yang lebih rigid. Yang kelas-kelas sosial yang tercipta oleh eksploitasi kolonial ini kemudian dilembagakan oleh sistem hukum, yang kemudian juga memunculkan ya kira-kira fragmentasi yang keras di dalam masyarakat. Ya. Jadi kelompok-kelompok ini kemudian nanti memiliki aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda. Yang kemudian membuat gerakan nasionalis, meskipun kemudian nanti tunggu di awal abad 20 muncul semangat nasionalisme dari beragam kelompok ini, terjadi beragam perbedaan gagasan juga. Ada misalnya kelas pedagang Muslim gitu yang merasa dipinggirkan oleh sistem kolonial pada tahun dari abad 19 karena Belanda dengan sistem revenue farming itu lebih menyukai memilih misalnya para pedagang Tionghoa karena secara politik mereka lebih lemah, sehingga kalau secara ekonomi mereka dikasih hak untuk melakukan aktivitas ekonomi yang di-outsource oleh pemerintah kolonial lebih aman, sekaligus mereka bisa bikin buffer, karena kalau ada masalah yang bersentuhan langsung, yang berkonflik dengan penduduk setempat adalah kelas yang ini gitu ya. Lalu ini ya kemudian misalnya para pedagang Muslim ini merasa disingkirkan oleh struktur kolonial, mereka membuat SDI, tapi kemudian mereka ya tentu punya friksi dengan kelompok-kelompok Tionghoa. Kelompok-kelompok pengusaha Tionghoa yang kuat secara ekonomi sejak abad 19 bahkan sebelumnya, ini di awal abad 20 seiring dengan kebijakan politik etis ini juga mulai mengalami kesulitan. Tadinya dapat privilege, tapi kemudian mulai awal abad 20 karena Belanda mulai ada politik etis tadi dan narasi-narasi untuk lebih manusiawi pada penduduk tanah jajahan, mereka menyalahkan orang-orang Tionghoa ini yang tadinya mereka fasilitasi juga gitu. Jadi pemerintah Belanda kemudian melihat kenapa Belanda memerintah lama, ekonomi tumbuh, tapi kok penduduk setempat tidak makmur. Oh, ini yang salah bukan kolonialismenya, yang salah Cinanya, gitu, kira-kira gitu. Emang paling enak nyalahin orang ya. Jadi kemudian terjadilah friksi-friksi di masyarakat. Nanti ada kelompok bangsawan, nanti ada kelompok terpelajar, ya dan macam-macam. Jadi masing-masing kelompok ini dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda, dengan concern yang berbeda-beda, tapi semuanya muak dengan kolonialisme. Jadi semuanya anti kolonialisme. Tapi pandangan tentang bagaimana kita merdeka dan setelah merdeka mau apa itu kemudian jadi beda-beda gitu ya. Ada yang ingin misalnya revolusi nasional. Ada yang ingin bukan revolusi nasional, revolusi kelas. Yang revolusi nasional pun warnanya macam-macam. Nation kita itu apa sih? Basisnya identitas yang seperti apa sih gitu. Jadi semuanya anti kolonial, tapi mereka sekaligus juga punya gagasan yang berbeda-beda. Yang gagasan ini bukan cuma soal kognitif, bukan cuma soal isi kepala, tapi ya lingkungan sosial. Jadi kenapa misalnya orang jadi Sarekat Islam atau Masyumi nanti gitu ya? Ya kemungkinan besar karena dia misalnya dari lingkungan pedagang batik, ya urban ada di kota-kota gitu ya, pedagang Muslim di daerah perkotaan. Kenapa dia NU? Oh, dia di desa-desa di agrikultur. Kenapa dia PNI? Oh, karena ada mereka adalah golongan
masyarakat misalnya petani-petani kecil atau buruh-buruh yang merasa diwakili oleh Marhain itu kemudian yang mengagumi Soekarno. Ada juga orang-orang yang kemudian mengikuti PKI gitu ya, buruh-buruh atau kelas rural landless rural class gitu ya. Mereka yang oleh kebijakan Belanda jadi nggak punya tanah di desa-desa. Nah ini kemudian memunculkan friksi-friksi nanti, karena ada yang punya visinya revolusi kelas misalnya, dia melihat revolusi nasional tidak cukup, revolusi nasional dibajak oleh kelas borjuasi yang lemah, sehingga kelas buruh harus ambil alih. Nanti makanya kemudian ada intervensi dari Moskow misalnya dengan mengirim musuh tahun 1948, nanti berujung pada peristiwa Madiun ya, dan seterusnya gitu. Jadi intinya adalah pengalaman kolonial membuat masyarakat kita terfragmentasi. Ya, masyarakat yang terfragmentasi ini sama-sama ditindas oleh sistem kolonial sehingga mereka melawan, tapi pada saat yang bersamaan mereka juga punya gagasan yang berbeda-beda karena fragmentasi yang diciptakan oleh kolonialisme membuat mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Gitu. Okay. Yang kemudian membuat mereka juga memiliki kecurigaan pada kelompok-kelompok nasionalis yang lain, kelompok anti kolonial yang lain. Jadi mereka sama-sama ngelawan Belanda, tapi juga tidak sepenuhnya percaya yang berjuang bersama itu temannya juga gitu. Okay. Nah, mereka bisa kompromi untuk merdeka, saling membantu satu sama lain. Tapi ketika Belanda sudah berhasil diusir, perbedaan ini muncul lagi, dan perbedaan ini muncul lagi, diperumit karena great powers itu kemudian memanfaatkan perbedaan-perbedaan ini gitu ya, untuk meluaskan pengaruh. Indonesia juga bukan objek yang diam saja dalam perang dingin ini ya. Kita memanfaatkan keberagaman kita juga untuk kepentingan nasional. Misalnya kelompok-kelompok Islam itu mendekatinya yang Islam-Islam, misalnya dikirimnya ke Agus Salim, AR Baswedan itu dikirim ke Timur Tengah. Kelompok-kelompok kiri dikirim ke Soviet, ke Ceko gitu ya. Soekarno sendiri yang fasih bicara soal Jefferson dikirim ke Amerika Serikat, meyakinkan bahwa revolusi Indonesia itu kayak revolusi Amerika, ini diwarnai oleh semangat revolusi Amerika gitu. Jadi kalau ke komunis ngomong ini revolusi kelas buruh ini gitu ya, yang bersekutu dengan yang lain. Kalau ke yang Islam ngomong bahwa ini solidaritas Islam, bahkan Soekarno namanya ditambahin Ahmad gitu ya, di depannya ada Ahmad Soekarno. Wow. Kalau di Arab itu ada, orang kenalnya Ahmad Soekarno gitu, karena kalau Soekarno doang kurang mantep gitu menurut kita. Kalau ditambah Ahmad, ini saudara gitu. Jadi kayak kalau lo mau potong rambut harus nyari stiker Asgar gitu ya, asli Garut, biar percaya aja gitu. Iya, jadi perbedaan-perbedaan ini aset juga gitu. Fragmentasi tadi juga aset, karena dengan aset ini kita mendapatkan dukungan dari kelompok yang beragam, bahkan yang berbeda-beda. Kita jadi nggak cuma didukung sama Soviet aja, nggak cuma didukung sama Amerika aja, atau nggak didukung sama negara-negara Islam aja. Dukungan dari mana-mana gitu ya. Kelompok buruh misalnya boikot kapal di Australia, kelompok-kelompok Islam boikot Belanda di Timur Tengah, dan jaringan mereka juga berperan sampai ke Singapura. Kelompok-kelompok nasionalis bahkan liberal di Amerika juga ikut mendukung karena mereka tersentuh oleh gagasan-gagasan ini revolusi Amerika juga gitu. Jadi bisa meyakinkan semua orang yang kemudian nanti membuat Belanda yang sebenarnya ini sekutu dekat Amerika Serikat. Jadi Belanda itu sebel juga sama Amerika Serikat gitu ya, karena dia sudah bantuin Amerika Serikat, mitra penting Amerika Serikat pas masa Perang Dunia Kedua, dia sekutu. Tapi pas berhasil menang, kok dia nggak dikasih harta dia yang paling berharga. Bukan keluarga ya, harta Belanda paling berharga itu ya Hindia Belanda itu nggak dikasih gitu ya. Makanya dia sebel sama Amerika, tapi ya gimana lagi, Amerika Serikat kemudian dengan perang dingin merasa kalau Indonesia ini nggak kita dukung, Indonesia nanti mendekat ke
Soviet, nanti malah repot kalau negeri sepenting dan sekaya ini jatuh ke Soviet, ribet gitu. George Kennan kan sampai ngomong ke Presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Ya. Pertanyaan yang paling penting berkaitan dengan perang dingin sekarang ini adanya di Indonesia. Jadi ini yang menarik. Kira-kira gitu. Jadi fragmentasi yang diciptakan oleh struktur ekonomi politik kolonial menghadirkan nasionalisme yang sinkretis, ya, yang nyampurin macam-macam, tapi juga yang nggak bisa percaya sepenuhnya satu sama lain gitu ya. Yang itu bermanfaat, ada manfaatnya, ada kelebihannya dalam banyak hal, makanya kita bisa dekat sama siapa saja, makanya muncul bebas aktif tadi juga untuk menjaga persatuan dari kelompok yang berbeda-beda itu tadi. Tapi pada saat bersamaan juga jadi challenge yang luar biasa, karena ya kemudian kekuatan-kekuatan besar dunia juga melihat loh ini kelompoknya lain-lain nih, kalau mau menguasai Indonesia kita harus kuatin kelompok yang dekat sama kita yang ini nih gitu ya. Makanya CIA masuk, Soviet masuk, Tiongkok masuk, gitu ya, dan ya dengan berbagai cara. Tapi tentu ya dari poin gue di artikel itu kita bukan penerima yang pasif. Oke, aku mau nanya sebenarnya Mas. Aku udah paham, sangat paham, dan mungkin pasti pendengar juga sangat jelas memahami paparan papernya Mas Sofwan tadi. Cuman yang aku penasaran adalah kan kalau misalnya kita melihat runutan ya selama masa Cold War, berarti kan melalui masa demokrasi parlementer, terus terpimpin, terus Soeharto. Kalau di Soekarno mungkin ada rasa lah bahwa ada tuh persaingan antara si kiri dan si kanan gitu, membuat dinamikanya juga di even di levelnya si Soekarno pun berubah gitu kan, dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Cuman kan kalau di Soeharto kita selalu melihat Orde Baru itu sebagai monolitik ya, sebagai sesuatu yang oke, dari tahun 66 sampai tahun 98 itu komunis anti, pro Amerika, bahkan sampai ada yang bilang Soeharto salah satu agent dari Amerika, konspirasinya kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaanku adalah Mas, dari 66 sampai 98 itu, berarti sampai 89-90 lah ya, karena Cold War cuma sampai situ. Itu ada nggak sih sebenarnya tarik-menarik di level masyarakat atau di level grassroots yang kalau misalnya Mas Sofwan jelasin nih, di tulisannya Mas Sofwan di bagian akhir kan Mas Sofwan bilang kalau post New Order itu kita udah bisa lagi ngomongin soal leftist book, segala macam. Tapi ada nggak sih sebenarnya pergeseran spektrum yang secara perlahan atau benar-benar monolitik dari awal sampai akhir, nggak ada tuh yang namanya kiri dan kalau monolitik nggak, Orde Baru juga nggak monolitik ya. Orde Baru ini juga mengalami evolusi juga yang soalnya ada kesan seperti itu kan Mas, ada kesan seperti itu gitu. Nah mungkin Mas Sofwan bisa memberikan penjelasan lebih banyak di yang Orde Barunya, coba gimana? Ya, jadi Orde Baru ini juga periode yang sering dianggap sama dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dekat sebenarnya dia juga sebuah periode pemerintahan yang mengalami perubahan gitu ya, seiring dengan dinamika di level global maupun di level nasional. Misalnya paling sederhana gini, ada tarik-menarik antara misalnya faksi-faksi yang berkuasa pada masa Orde Baru awal itu. Jadi di Orde Baru awal ini yang memiliki pengaruh kuat itu kan kira-kira dalam kebijakan publik kira-kira ada dua kekuatan besar ya. Satu militer, satu ekonom, kira-kira gitu. Jadi militer ini kenapa kuat ya? Karena mereka yang kira-kira mengambil alih kekuasaan gitu pasca Soekarno gitu ya. Tapi kemudian ada sekelompok ekonom yang benar-benar menjadi motor yang nanti akan menentukan arah kebijakan ekonomi Orde Baru. Orang-orang ini sebenarnya sudah terlibat dalam proses pembangunan pada masa Soekarno juga, tapi gagasan-gagasannya banyak yang tidak populer di pemerintahan yang
masih sangat nasionalistik gitu ya, sehingga mereka kemudian banyak yang disekolahkan lagi ke Amerika dan seterusnya. Yang mereka ini yang kemudian nanti ketika Orde Lama tumbang dalam bahasa Orde Baru gitu ya, kemudian si Soeharto ini nggak ngerti ekonomi gitu ya, dia ngundang tokoh-tokoh ini untuk masuk. Tapi sebenarnya mereka ini kan orangnya sedikit dan tidak memiliki modal sosial yang cukup kokoh gitu dalam kontestasi politik. Mereka kan unelected officials. Kalau mereka disuruh maju untuk jadi calon politisi, yang milih mungkin nggak banyak gitu, nggak punya masa. Jadi reform yang mereka kemudian lakukan ini juga bisa jalan karena mendapatkan restu dari tentara tadi, sehingga mereka juga harus berkompromi dengan tentara satu gitu ya. Makanya ekonomi diliberalisasi, tapi ada korupsi juga yang kemudian menggejala ya, seiring dengan ekonomi yang dibuka tadi. Ada banyak rente ekonomi dibuka, tapi kemudian perizinan siapa yang kemudian swasta yang dikasih siapa dan modal siapa yang masuk itu sangat berkaitan dengan koneksi dengan elit ini. Misalnya perusahaan-perusahaan otomotif misalnya dari negara-negara seperti Jepang itu yang masuk kemudian punya pabrik besar dan macam-macam, ini juga sangat erat kaitannya dengan koneksi dengan elit-elit ini gitu ya. Lalu juga ada tarik-menarik dengan birokrasi dan elit yang lama. Makanya termasuk juga di masyarakat yang masih semangat anti kolonialnya masih tinggi juga gitu. Misalnya, makanya kemudian pas masa awal-awal ini kan sempat ada rame-rame seperti peristiwa Malari kan, Malapetaka 15 Januari yang memprotes arus masuk modal asing yang tiba-tiba cepat dan seterusnya. Jadi Orde Baru ini juga tidak smooth gitu. Makanya setelah Malari itu kemudian misalnya muncul faksi-faksi yang lebih nasionalis gitu ya. Orang-orang seperti Ginanjar misalnya yang kemudian nasionalis dalam yang kemudian diterjemahkan dengan kalau begitu pemerintah harus melakukan affirmative action kepada kelompok-kelompok bisnis yang mewakili kelompok lemah tadinya. Makanya kemudian nanti muncul konglomerat-konglomerat yang disponsori oleh negara, dikasih proyek-proyek negara dan seterusnya. Nanti kelompok-kelompok ini akan berkonflik dengan konglomerat-konglomerat yang sudah ada sebelumnya. Nanti belum lagi ketika anak-anak Soeharto tambah besar dan seterusnya. Jadi Orde Baru ini walaupun kepalanya satu namanya Soeharto gitu ya, tapi di bawahnya ada fragmentasi juga yang yang dihasilkan sebagian oleh pengalaman kolonial, sebagian oleh dinamika pasca 65 maupun dinamika perang dingin itu juga. Karena misalnya kenapa para ekonom bisa berpengaruh kuat dan para tentara itu mendengar mereka ya, karena mereka punya koneksi yang erat dengan lembaga keuangan internasional misalnya World Bank, IMF gitu ya, yang kemudian sangat diperlukan oleh Orde Baru untuk membangun legitimasinya ya dan seterusnya. Jadi di masyarakat ini juga ada ada gesekan-gesekan yang masih terjadi ya, makanya kemudian ada pemerintah Orde Baru tetap juga memelihara alarm terhadap hantu-hantu gitu ya, yang macam-macam. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri gitu ya, yang kemudian terus digunakan untuk menjaga stabilitas. Ketakutan pada hantu-hantu yang macam-macam ini dipelihara supaya kemudian atas nama stabilitas
pemerintah bisa bisa bertindak sepenuhnya. Nah, ini legitimasi ini ditopang oleh tadi, kemudian kekuasaan politik yang ditopang dengan kekuatan untuk jadi menghilangkan semua ancaman bagi stabilitas dan pembangunan ekonomi. Jadi ya kombinasi antara senjata dengan pertumbuhan. Makanya ada yang namanya trilogi pembangunan itu kan. Nah, Mas tadi kan nyinggung tentang Orde Baru ya. Ini justru gue malah jadi penasaran di aspek ini. Kita ngomongin tentang dekolonisasi dan bagaimana pengaruhnya terhadap politik Indonesia baik domestik maupun internasional gitu ya. Nah, di sini gue melihat bahwa dekolonisasi itu kan erat ya kaitannya dengan keinginan untuk merdeka gitu. Kita gitu sebagai warga Indonesia ingin merdeka dan melepaskan diri dari negara yang mengkoloni kita gitu. Nah, masalahnya adalah gue pribadi tidak, mungkin hari ini karena ini udah jaraknya jauh ya, jadi gue tidak lagi merasakan adanya romantisasi kemerdekaan itu gitu. Tapi yang gue penasaran adalah kenapa kita sebagai negara-negara yang begitu mencintai, kita sebagai negara yang mencintai kemerdekaan gitu, ingin merdeka, tapi kemudian pas Orde Baru ini jadi tidak merdeka justru, paham gak? Jadi gue ngelihat dan ini jadi kecenderungan secara global gitu, bagaimana negara-negara yang sebelumnya menjadi koloni dari negara lain itu justru ketika merdeka malah mereka harus menghadapi pemimpin-pemimpin yang terkesan otoriter, pemimpin-pemimpin yang justru akan membatasi kemerdekaan warganya, padahal sepanjang mereka berjuang itu mereka mengidam-idamkan kemerdekaan. Apakah ini gue curiga dan asumsinya gue, apakah ini ada pengaruhnya dengan psikologi manusia yang begitu nyaman dengan kondisi dia yang sebelumnya gitu. Jadi ketika dibawa ke suasana baru, ke environment baru, mereka tuh memang punya kecenderungan untuk kembali ke suasana lama yang kayak ketika mereka dibawa ke suasana yang merdeka, malah mereka kita itu asumsinya kalau yang berkuasa dengan izin yang dikuasai gitu. Yang mereka nggak minta izin untuk berkuasa. Jadi perasaan masyarakat seperti apa sebenarnya ya tidak relevan bagi si yang di elitnya kan gitu. Kira-kira gini, kenapa banyak kejadian di mana negara-negara pasca kolonial ini kemudian masuk ke pemerintahan yang otoritarian? Kalau menurut gue, ya alasannya karena apa ya? Karena kolonialisme ini menghadirkan struktur ekonomi politik yang memang sangat challenging gitu. Jadi gini, kalau Anda baru saja merdeka dari struktur kolonial yang menghisap kekayaan Anda dan mengeksploitasi warga Anda, tapi sekaligus menghubungkannya ke ekonomi global. Jadi ekonomi Anda itu sangat bergantung pada ketersambungan Anda dengan ekonomi global yang dibentuk oleh struktur kolonial, kira-kira gitu. Pilihannya kan ada dua. Setelah merdeka, saya hubungkan kembali dengan struktur ekonomi global ini, tetapi sedikit demi sedikit keuntungannya dialihkan ke kita, gitu. Jadi tidak diputus sepenuhnya. Atau pilihan yang kedua, diputus sepenuhnya. Dan kita mencoba membangun ekonomi baru yang biasanya kemudian basisnya adalah kemandirian dan macam-macam. Ini ada dua jalan ini yang dipilih oleh banyak pemerintahan pasca kolonial. Ada negara-negara yang seperti Indonesia, saya memilih, ini zaman Soekarno ya, memilih untuk memutusnya dan mencoba membuat ekonomi sendiri, ekonomi berdikari, Trisakti, ini kan dari sini. Tapi ada negara-negara seperti Malaysia misalnya, atau Thailand, tapi kalau Thailand bukan jajahan ya, atau negara-negara yang lain yang memilih jalan pasca kolonialnya adalah menghubungkan kembali dengan struktur ekonomi kolonial, karena mereka tahu satu-satunya cara untuk membangun ya memperbesar ekonominya supaya kemudian bisa dialihkan ke masyarakat kita, walaupun proporsinya
untuk awal-awal ya tentu masih didominasi oleh modal yang sudah ada dulu di zaman kolonial ya, orang-orang asing gitu ya. Tapi ini fase yang diperlukan, nggak bisa tiba-tiba semuanya diusir dan diambil alih gitu. Nah ini yang kemudian ya memunculkan pathway yang berbeda-beda. Ada yang kemudian kebijakannya adalah oke, pemerintahnya sudah berubah, sekarang saya penguasanya, tapi yang berbisnis tetap aman, silahkan, saya tetap jamin bisnis Anda dan seterusnya gitu ya, walaupun Anda dulu komplisit pada penjajahan, ya sudahlah gitu ya, yang lalu biarlah berlalu, tapi sekarang aturannya ini, sekarang pajaknya masuknya ke kita, bukan lagi ke pemerintah kolonial gitu kira-kira. Tapi yang bisnis masih tetap sama, hubungan ekonominya secara umum tetap sama, tidak ada upaya menggantikannya dengan industri nasional. Karena yang di Indonesia kan yang dipilih yang jalan yang memutus tadi kan. Nah, tapi jalan yang memutus ini itu kan jalan yang lebih terjal karena dia butuh modal, butuh duit, apalagi dalam situasi perang dingin membuat pembangunan ini nggak bisa dilakukan. Nah, dalam situasi yang begitu, mereka yang memilih jalan untuk memutus unlink dengan global economy ini mengalami kesulitan gitu ya. Nggak punya modal, bangun model ekonominya coba-coba, kondisi ekonomi politik global nggak stabil. Ya dalam kondisi begitu ekonomi buruk. Ekonomi memburuk, satu-satunya cara yang bisa dipertahankan untuk menjaga legitimasi kalau ekonomi buruk apa? Ya mass appeal. Dia harus tampil sebagai penguasa yang kuat. Kalau orang nggak puas, kalau ekonomi jelek, orang nggak puas, apalagi habis merdeka kan, kemerdekaan kan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Kita diperas oleh pemerintah kolonial, jadi setelah merdeka kita bisa sejahtera. Tapi ternyata setelah merdeka, kok ekonomi nggak membaik tadi, karena untuk membangun dari awal sulit, ya, dapat modal susah dan seterusnya. Akhirnya banyak ketidakpuasan, makanya daerah-daerah misalnya banyak yang mulai minta merdeka dan seterusnya gitu kan. Maka yang kemudian reaksi yang muncul adalah elit baru ini ya menggunakan kekuatan untuk melanggengkan atau memastikan bahwa bahwa dia tetap bisa menyatukan bangsa yang kondisi ekonominya buruk tadi. Jadi ada structural impulse gitu ya, yang membuat kondisi ekonomi tidak membaik, dan kondisi ekonomi itu tidak membaik membuat ekspektasi turun, ya dia nggak bisa mengandalkan legitimasi atau dukungan demokratis dari publik kan, karena dia pasti nggak populer kan, karena dia nggak bisa mengandalkan legitimasi demokratis, ya dia gunakan legitimasi non demokratis ya. Kebetulan dia dan teman-temannya pegang tentara, ya udah, walaupun masyarakatnya mayoritas nggak puas, tapi kalau selama tentara masih oke sama saya, ya oke aja gitu kan, kira-kira gitu. Mas, aku mau ada pertanyaan nih. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir lah sebelum kita tutup ya podcast ini. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya melihat dari penjabaran soal Orde Baru tadi, masa Orde Baru, apakah peran struktur ekonomi di masa kolonisasi, di masa kolonial, itu masih ada pengaruh yang kuat atau sudah difabrikasi sedemikian rupa sampai bayangan tentang struktur ekonomi di masa kolonial itu udah kabur gitu, karena tadi mungkin bagaimana ada affirmative action dalam tanda kutip ya, untuk memberikan tender alias bantuan negara untuk itu namanya affirmative action, tapi jatuhnya nanti jadi apa yang kita sebut sebagai KKN. Iya, jadi KKN yang akhirnya jadi korupsi. Dan ini juga aku mau nanya, di pasca reformasinya, apakah kita kembali setelah kita bebas nih, setelah kita sedikit lebih bebas lah ya dari era Orde Baru, apakah kita kembali lagi nih ke struktur ekonomi era kolonial? Maksudnya apakah itu jadi hidup lagi karena masa fabrikasinya sudah runtuh, atau justru yang kita alami saat ini, hari ini,
adalah struktur ekonomi yang dibentuk, yang difabrikasi dari era Orde Baru tersebut gitu, Mas. Jadi kolonialisme itu kayak Voldemort. Dia itu nyawanya dipisah-pisah ke dalam banyak hal, ke banyak Horcrux gitu. Oke. Jadi warisannya banyak gitu. Dia yang mati itu baru satu struktur formal yang digunakan untuk untuk kolonialisme. Kolonialisme itu kan by definition adalah penguasaan dari satu masyarakat kepada masyarakat lain untuk apa? Untuk mengubah untuk menentukan pola distribusi kesejahteraan dan kira-kira pola distribusi kesejahteraan kira-kira. Jadi kolonialisme terjadi ketika sebuah masyarakat itu ditentukan oleh masyarakat yang lain, dia produksi apa, dia menghasilkan apa, dia ngirim apa, siapa yang boleh bikin ini, kurang lebih begitu. Nah, tapi horcruxnya kolonialisme ini kemudian menjadi macam-macam. Setidaknya kan ada 4 hal. Satu, posisi dalam pembagian kerja internasional. Ya, tadinya misalnya bisa saling berdagang satu sama lain, jadi cuma boleh berdagang sama Belanda. Awalnya kan VOC kan, awalnya begitu. Tapi lama-lama tidak cuma monopoli dagang, lama-lama tidak cuma diatur berdagang dengan siapa, lama-lama diatur harus nanam apa, lama-lama kemudian harus nanam apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, gitu ya, dan seterusnya. Yang ini kemudian menempatkan negara-negara Asia Afrika misalnya dalam posisi pembagian kerja internasional sebagai tadi penghasil bahan mentah dan sebagai pasar, gitu ya. Yang ini ya kayak itu Kongo, Rwanda itu penghasil kakao. Yang untuk menghasilkan kakao itu sampai ada puluhan juta orang dibantai zaman kekuasaannya Raja Leopold II kan dari Belgia. Tapi yang dikenal sebagai penghasil coklat itu Belgia gitu ya. Jadi ini kira-kira pembagian kerjanya begitu. Bagian susah-susahnya yang nilai tambahnya rendah itu negara-negara jajahan ini dikirim ke negara-negara yang menjajah tadi, yang kemudian membuatnya jadi punya nilai tambah tinggi. Nah, ini terjadi di Indonesia juga. Jadi pembagian kerja internasional yang kemudian semakin saklek. Dari tadinya kawasan yang terbuka untuk berdagang, bisa dagang sama siapa saja, metropolitan. Indonesia itu kosmopolitan zaman dulu ya kan, di zaman Anthony Reid dari Tiongkok, dari Jepang, dari India, dari Timur Tengah, semuanya ada di sini, berdagang di sini. Tapi kemudian dengan adanya kolonialisme itu ditutup dan kemudian Indonesia dijadikan satu unit yang fungsinya yang melayani metropolis kolonial. Itu satu, pembagian kerja internasional. Kemudian yang kedua, pembagian kerja internasional ini cuma bisa bertahan kalau ditopang dengan pengaturan masyarakat yang rigid. Ada pembagian kerja juga di dalam domestiknya. Makanya tadi ada stratifikasi sosial berbasis ras tadi, yang kemudian yang memunculkan konflik yang masih kita rasakan sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, pembagian kerja ini cuma bisa termanifestasi kalau ada infrastruktur fisik. Makanya ada pembangunan infrastruktur fisik. Karena Brenda Kere dan dia lebih lemah dari Inggris, akhirnya dia fokus bangunnya di Jawa. Makanya ekonomi terpusat di Jawa. Infrastruktur terpusat di Jawa. Yang keempat, ya karena ditujukan untuk eksploitasi, maka sistem negara kolonial ini ditujukan bagaimana caranya supaya sumber daya alam ini bisa dieksploitasi. Maka dia menciptakan kebijakan yang antroposentrik. Jadi setidaknya menurut gue ada 4 itu, ya, pembagian kerja internasional yang menempatkan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah dan pasar. Kemudian yang kedua, fragmentasi masyarakat yang digunakan untuk menopang kekuasaan kolonial. Kemudian yang ketiga adalah terpusatnya pembangunan di Jawa. Kemudian yang keempat adalah antroposentrisme dalam tata kelola ekonomi politik kita.
zaman Orde Baru kira-kira itu ada nggak 4 Horcrux itu? Masih ada nggak gitu gejalanya? Ya kalau kita lihat yang dilakukan Orde Baru misalnya, ya mengembalikan lagi ke pembagian kerja internasional tadi. Walaupun kemudian nanti kita nggak sedeterministik seorang sistem dunia atau dependensi virus yang mengatakan ya cuma segitu aja gitu kan. Indonesia juga melakukan industrialisasi dan macam-macam. Tapi anyway, sedikit banyak dia pasti ada jejaknya di situ gitu ya. Kenapa kita masih produksi sawit misalnya? Kenapa Orde Baru salah satu program pembangunan daerah tertinggalnya adalah kebun-kebun sawit ya, karena itu ada warisan Belanda di situ, warisan yang ditinggalkan Belanda di situ. Lalu kenapa kita masih punya konflik identitas gitu, pri non pri zaman Orde Baru kan malah dilembagakan ketat juga gitu ya. Ya itu warisan, ada dampak dari warisan kolonial juga gitu kan. Kemudian soal yang ketiga tadi, soal Jawa jadi pusat pembangunan ya, pemerintah Orde Baru mikir praktis saja dengan visibility study. Kalau infrastruktur yang sudah terkumpul di Jawa mau bangun pabrik ya, investor yang sudah dekat infrastruktur aja, dekat pasar aja, dekat penduduk paling banyak aja di Jawa lagi gitu. Jadi kolonialisme membuat pembangunan terpusat di Jawa. Setelah merdeka ya, karena semuanya sudah berkumpul di Jawa, investor masuknya ke Jawa lagi, pembangunan di Jawa lagi, semuanya terpusat di Jawa lagi gitu. Jadi ya sampai sekarang kan ekonomi ya masih berpusat di Jawa aja gitu. Ya artinya sebenarnya hal-hal yang dihadirkan oleh kolonialisme tadi, bagaimana kolonialisme itu menghadirkan struktur ekonomi politik tertentu untuk menentukan apa yang diproduksi, apa yang dihasilkan, yang dihasilkan ini dibawa kemana, siapa yang menikmati yang dihasilkan itu sebenarnya ada banyak aspek yang masih menjadi constraint kita gitu. Dan sebagian ya masih berlangsung sampai hari ini gitu. Jadi kalau kita masih ribut-ribut soal apakah Jawa itu WASP bukan, masih ada konflik antara kelompok yang berbeda-beda, para politisi masih main identity politics, Jawa masih menjadi pusat pembangunan ekonomi dan seterusnya, ya itu kira-kira ya jangan-jangan memang dekolonisasi itu belum tuntas. Kita belum berhasil melampaui relasi-relasi yang dibakukan oleh kolonialisme. Oke, mantap Mas. Paham. Ical, ada pertanyaan terakhir? Gak ada sih. Tapi gue harap mungkin artikelnya Mas Sofwan ini bisa jadi salah satu refleksi kita terhadap proses dekolonisasi dan bagaimana kita sekarang jadi negara gitu. Karena pembahasan tadi tuh jadi mengingatkan gue pada satu adegan film yang pernah gue tonton di mana ada seorang anak nanya sama ibunya tentang makna kemerdekaan. Makna merdeka itu artinya apa sih? Terus si ibunya bingung. Akhirnya jawab, ya bebas gitu. Semua jadi milik kita. Oh berarti kereta itu jadi punya kita? Ya iya, tapi kok masih disuruh bayar? Nah, jadi kayak yang pembahasan ini jadi semoga bisa jadi membantu kita dalam memaknai bagaimana kita telah menjalani kemerdekaan kita dan bagaimana kemudian Indonesia bisa jadi negara yang bisa diharapkan oleh penduduknya. Menurut gue gitu sih. Oh, mantap. Oke, segitu dulu kali ya podcast Bebas Aktif episode kali ini. Terima kasih Mas Sofwan sudah tetap bebas dan tetap aktif ya. Terima kasih banyak Mas Sofwan. Sampai jumpa di episode podcast Bebas Aktif selanjutnya. Dadah. Bye.